Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, kita diberikan waktu dan kesempatan yang indah pada pagi hari ini boleh bersama-sama di dalam ibadah. Mari kita tenangkan hati dan pikiran, kita memulai ibadah pada saat ini. Saudara-saudara yang kekasih, ingatlah kepada firman yang mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lukas 18 ayat 16 dan Markus 10 ayat 15. Sidang jemaat, mari kita berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 2 bait 1 sampai 3. Pertolongan kita dalam ibadah ini, itulah datangnya dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang memeliharakan kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kurban
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin. Nas pembimbing kita terambil dari kitab Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 berbunyi demikian. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Demikian nas pembimbing. Tuhan menolong kita, dan jemaat disilakan duduk kembali. Biar kutumbuh di batangmu. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan memberkati saudara-saudara. Bapa yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mendengar, memahami, serta melakukan firman-Mu ini sebagai sumber hikmat sejati. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami semua anak-anak ketebusan-Mu sedia mendengarkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama
sebagaimana yang ditetapkan oleh Komisi Koinonia Sinode, terambil dari Kitab Amsal. Kitab Amsal pasalnya yang ke-8, mulai ayat yang ke-22 dan berakhir pada ayatnya yang ke-36. Amsal pasal 8 ayat 22 sampai 36 kita perhatikan dan kita baca secara berbalas-balasan. Semua ayat genap saya akan baca dan oleh jemaat membaca secara bersama-sama ayat ganjil. Demikian firman Tuhan. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya sebelum perbuatan-perbuatannya dahulu kala. Sebelum samudra dalam ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum ia membuat bumi dan padang-padangnya atau debu daratan yang pertama. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas, ketika ia membuat mata air, samudra di bawah meluap. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan, aku menjadi kesukaannya setiap hari dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu di pintu, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Secara bersama-sama ayat 36. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Nah, demikianlah firman Tuhan, dan terima kasih kita sudah boleh berbagian di dalam membaca firman ini, dan yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman ini dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ayat 35 menjadi penekanan di dalam pemberitaan firman ini. Sekali lagi saya baca. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan kepadanya. Nah, semua kata aku di situ menunjuk kepada Yesus. Nah, hidup sejati milik kita selama-lamanya, termasuk kepada kedua anak Tuhan yang akan menerima sakramen, baik untuk calon baptisan dewasa, Adesi Aprianti maupun Angelina Melkias. Nah, jemaat yang bersuka cita, baik yang sedang mengikuti ibadah ini melalui live streaming maupun kita semua yang ada di dalam ruangan ini, saya sangat percaya bahwa kita dipenuhi sukacita Allah karena kita semua diberikan
hikmat, dan kehidupan sejati. Dan kehidupan sejati ini miliknya, sifatnya paten, dan kita akan miliki dan hidupi selama kita hidup di dunia ini. Nah, persekutuan, semua manusia hampir selalu mengalami kelelahan hari demi hari, karena memang kita ditugaskan untuk menjadi kawan kerja Tuhan, dan di dalamnya tidak bisa dilepaskan bahwa kita mencari dan mengusahakan banyak hal. Kalau kita lihat versi Kejadian, kita dipercayakan satu mandat, yaitu mandat budaya. Tapi hari ini, melalui firman Allah yang kita telah baca bersama, khususnya Amsal 8 ayat 35, Allah menawarkan sesuatu yang luar biasa, yang akan berdampak positif bagi kehidupan kita selama-lamanya. Firman Allah berkata, barang siapa mendapatkan aku di sini hikmat, dan hikmat itu adalah Yesus. Barang siapa mendapatkan aku, ia mendapatkan dan memiliki hidup sejati, yaitu kehidupan yang dikenan oleh Tuhan, kehidupan yang sudah berproses secara sempurna di dalam diri Yesus Kristus, Sang Hikmat yang sejati. Nah, secara khusus kepada Saudari Desi dan Angelina, melalui sakramen baptisan nanti, hidup sejati kalian menerima. Dan sekali lagi, hidup sejati ini yang mengarah kepada Yesus Kristus menjadi milik kita selama-lamanya. Dan menurut Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8, tidak ada yang bisa memisahkan kita, tidak ada yang bisa mengambil lagi. Dan ini juga menjadi syukur bagi kedua orang tua, baik Desi maupun Angelina. Nah, menemukan hidup sejati adalah menemukan atau mendapatkan hikmat Allah yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal, yang berkelimpahan. Karena itu firman katakan, siapa mendapatkan aku, ia mendapatkan atau memiliki hidup sejati. Dan hidup sejati ini bukan sekedar berupa harta benda atau materi, bukan sekedar jabatan dan pangkat, bukan sekedar kecerdasan, tapi ketaatan kepada Yesus, Sang Hikmat sejati, Sang Juru Selamat bagi kita yang telah membebaskan kita dari kebinasaan. Nah, itu artinya kita sudah memiliki hidup sejati ini. Kita sudah memiliki hikmat sejati ini. Dan karena itu, yang selalu ada dan selalu ada di dalam kehidupan kita adalah sukacita dan shalom. Damai sejahtera, keamanan, ketenangan. Sekalipun di luar diri kita ada banyak persoalan, tapi sekali lagi shalom ini tidak
terubahkan, tidak tergoyahkan. Malah hidup sejati ini, hikmat Allah ini, yaitu Yesus Kristus, memampukan setiap orang untuk hadir di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gejolak dan mengubah gejolak itu menjadi damai bagi masyarakat. Dan itu yang selalu dilakukan oleh jemaat setiap hari di dalam kerajaan, di dalam pekerjaan kita masing-masing. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita mendapatkan damai sejahtera itu? Bagaimanakah kita dapat memiliki hikmat sejati itu, supaya kita bisa menghidupi selama-lamanya? Ada beberapa cara yang saya catat. Yang pertama, mendengar dan menaati firman. Karena firman sumber hikmat. Hikmat dimulai dengan mendengarkan firman, baik itu ibadah hari Minggu dan ibadah-ibadah lainnya, maupun ketekunan kita membaca firman di rumah, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Nah, sehingga firman oleh kuasa Roh Kudus menata dan mengatur kehidupan kita, cara hidup kita, cara bekerja, dan cara berinteraksi dengan sesama. Nah, disinilah kita menikmati kepuasan hidup yang tidak didapatkan dari dunia. Dan ini ditekankan oleh Yesus ketika dia naik ke sorga. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan damai yang dunia sediakan. Nah, Bapak Ibu semua telah memiliki hikmat sejati Allah, telah memiliki damai sejahtera, dan bukan hanya memiliki, tetapi menghidupi dan menikmati. Itu cara pertama. Cara kedua, mencari Tuhan. Amsal pasal 9 ayat 10, bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Artinya, ketika kita takut kepada Tuhan, maka kita pasti menghormati Tuhan dan hidup memelihara kekudusan, serta berupaya untuk menjauhkan diri dari berbagai kejahatan. Dan itu adalah cara hidup yang berhikmat. Mencari wajah Tuhan dalam doa dan membangun relasi pribadi dan keluarga dengan Tuhan, serta mengakui keterbatasan-keterbatasan kita sebagai manusia. Tapi ingat bahwa Tuhan mengerti dan mengetahui keterbatasan kita. Tapi Tuhan juga mau supaya kita serupa dengan Yesus Kristus yang mampu melakukan tugas perutusan dari Bapaknya, sekalipun berakhir dengan kematian, disalib. Nah, karena itu keterbatasan yang kita akui adalah bentuk kerendahan hati. Dan kerendahan hati adalah bagian karakter dari orang yang berhikmat. Dan disitulah Allah akan terus-menerus memperlengkapi kita. Kepada kedua calon baptisan pada saat dilaksanakan pembinaan,
saya bilang anak-anak kita, Allah telah merancang kehidupannya, rancangan damai sejahtera. Allah menghadirkan setiap insan ke bumi ini dengan memberikan karakter yang manusiawi dan karakter yang ilahi. Nah, pendampingan ayah dan ibu sangat dibutuhkan. Kita akan dimampukan oleh Allah untuk mendampingi anak-anak kita. Karena itu perlu kita mengetahui karakter anak kita. Dan bagaimana kita mengerti karakter anak kita? Sedini mungkin kita harus mengayomi. Kita harus membelai dengan kasih. Kita harus hadir ketika mereka bergejolak. Saya katakan kepada mereka, kita punya 2 anak misalnya, pastikan mereka memiliki karakter yang berbeda. Satu yang lemah lembut, satu yang sabar, satu yang temperamental. Nah, bagaimana ayah dan ibu menghadapi 2 karakter yang berbeda ini? Tidak bisa memiliki satu cara untuk 2 anak-anak. Kalau kita melakukan tindakan yang sedikit keras dalam arti positif, maka yang sabar, yang lemah lembut tadi itu pasti merasa dimarahi. Kalau kita terlalu lemah, yang satu dapat menangkap, tapi yang satu bilang bapak aku dan mama aku baik, tidak pernah marahi saya. Nah, disinilah ayah dan ibu membutuhkan hikmat. Dan Salomo telah menjadi contoh bagi kita. Ketika Salomo ditawarkan apa yang dia harus minta kepada Tuhan, Salomo tidak meminta harta benda, kekayaan tidak juga. Tetapi dia minta hati yang bijak, supaya dia bisa melayani umat Israel dengan karakter yang sangat majemuk secara bijaksana. Dan dari hikmat itu, Allah membuat segala harta benda atau segala kekayaan mengalir kepada perbendaharaan hidup Salomo. Nah, karena itu kepada kedua orang tua dan kita yang sudah lama anak-anak kita dan cucu kita dibaptis, kita harus memiliki hikmat. Bukan hanya kecerdasan intelektual. Yang terakhir, meminta hikmat kepada Tuhan. Di Yakobus pasal 1 ayat 5. Jika kamu kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan dengan tidak bimbang. Dan saya sudah katakan tadi, Salomo sudah menjadi contoh kepada kita. Kita butuh materi. Tapi satu hal yang perlu kita lihat bahwa materi yang banyak ketika tanpa memiliki hikmat dalam memanage atau mengelola, dia akan habis dan habis. Tapi ketika kita memiliki hikmat, apa yang ada bisa dicukupkan, bahkan lebih. Ketika kita memiliki hikmat, kita bekerja tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi mengandalkan kuasa sang hikmat itu ada bekerja bersama dengan kita. Nah, persekutuan yang diberkati Tuhan, baptisan kudus,
adalah bukti bahwa yang dibaptis hidup sejati dari hikmat Allah. Baptisan kudus bagi kita yang sudah lama dibaptis kembali mengingatkan bahwa kita telah memiliki hikmat sejati Allah, dan oleh kuasa Roh Kudus, oleh perkenanan Allah, kita sudah hidup di dalam hikmat sejati Allah itu. Nah, karena itu baptisan kudus bagi saudari Desi dan Angelina adalah bukti kelihatan bahwa kalian berdua, kedua anak kita, tadi dikatakan bahwa menerima hikmat Allah, dan yang kedua bahwa mereka telah diampuni dosanya, dosa warisan, dan dipersatukan dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini sangat penting bagi kita. Karena itu ketika anak-anak Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, jangan kita tunggu, jangan kita tunda beberapa bulan atau tahun baru dibaptis. Semakin cepat dibaptis, itu artinya bagi kita ayah dan ibu ada bukti bahwa anak kita sudah dipersatukan kembali kepada Sang Penciptanya, kepada Sang Hikmat Penyelamatnya, dan kepada Roh Kudus yang membimbing dan mengarahkan kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara yang kekasih, firman dalam Amsal pasal 8 ayat 35 adalah hasil dari menemukan hikmat, yaitu Yesus Kristus. Dan hidup ini bukan hanya memperoleh umur panjang, bukan hanya dikasihi, bukan hanya diberkati, tapi juga memiliki relasi pribadi dengan Tuhan yang tak terpisahkan lagi. Kita mendapatkan hidup kekal, dan kehidupan ini sangat memuaskan karena dirancang oleh Allah bersama Yesus Kristus dan Roh Kudus. Nah, Yesus adalah hikmat Allah yang ada sebelum segala sesuatu ada. Dan hikmat ini, yaitu Yesus, menciptakan bumi dengan segala isinya dan kita sebagai manusia, dan terus-menerus menata bumi ini sehingga bumi ini tetap teratur dan tetap menyediakan berkat-berkat yang kita butuhkan. Nah, persekutuan yang diberkati Tuhan, kita semua sudah dibaptis, dan sebentar lagi saudari Desi dan Angelina akan dibaptis. Baptisan bukti, sekali lagi saya tekankan, dosa kita diampuni dan menerima hikmat sejati, sehingga semua orang yang dibaptis, izinkan saya menggunakan istilah ini sebagai master worker, yaitu menjadi manusia yang handal, mampu bekerja secara luar biasa dan profesional. Kita mampu mengerjakan sesuatu, dituntun, diarahkan oleh hikmat ini. Yesus adalah master worker yang sempurna. Karena itu bagi ayah dan ibu,
tidak bisa mengatakan anak saya keras kepala, anak saya sulit untuk mendengar, anak saya sulit untuk diajar, diingatkan. Allah di dalam Yesus sang sumber hikmat mampu melemahkan hati yang keras, bahkan memberikan hati yang lembut, yang merindukan dan siap menerima segala kebaikan, termasuk nilai-nilai rohani. Karena itu yakinlah bahwa dalam tanda kutip kita adalah master worker. Kita mampu dan sanggup dan akan menjadi seorang profesional di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kita, termasuk mampu meyakini bahwa membaca firman Tuhan, khususnya bagi calon baptisan dewasa, harus membaca firman, karena disitulah sumber hikmat. Dan ketika hati kita penuh dengan firman, yakin bahwa hidupmu dikenan oleh Tuhan, hidupmu sepanjang zaman akan berkelimpahan, bukan hanya harta benda, tetapi terlebih khusus hidup kekal. Selamat kepada Saudari Desi dan Angelina dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Disilakan berdiri. Dan marilah bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di segala waktu dan tempat, kita meneguhkan iman percaya kita melalui iman Nisea Konstantinopel. Kita baca secara teratur, secara bersama-sama. Mari kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Disilakan duduk kembali. Disilakan kepada persembahan pujian dari Panitia Paskah dan Gabungan PKPG Seklasis. Atau sudah tadi pagi ya? Oke. Kita akan masuk dalam pelayanan baptisan kudus.
Mari berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Ya Tuhan, pimpinlah kami dengan roh-Mu, supaya kami dapat memahami dan menghayati kabar keselamatan yang diberitakan melalui pelayanan baptisan kudus saat ini. Amin. Dalam kebaktian ini akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggembalaan oleh majelis dan pelayan jemaat. Pelayanan baptisan kudus ini didasarkan pada amanat Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18-20. Bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Arti baptisan kudus. Baptisan kudus memberitakan penyucian dosa oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, maka setiap orang yang berdosa yang telah percaya haruslah dibaptiskan dalam nama Bapa, yang hendak menyatakan bahwa Allah mengikat suatu perjanjian yang kekal dengan kita. Dibaptiskan dalam nama Anak, yang hendak menyatakan bahwa Allah telah memeteraikan perjanjiannya dengan kita dan anak-anak kita oleh darah Anaknya Yesus Kristus dalam kematian dan kebangkitannya untuk menyucikan segala dosa kita dan mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Dibaptiskan dalam nama Roh Kudus yang menyatakan bahwa Allah melalui Roh-Nya berdiam di dalam kita untuk memelihara, memimpin dan menghiburkan kita sehingga kita berakar dan bertumbuh serta berbuah-buah di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, baptisan kudus mewajibkan kita untuk mengasihi Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus dengan segenap jiwa dan segenap kekuatan, serta hidup dalam saling melayani seorang terhadap yang lain di dalam kasih dan tidak memperhambahkan lagi hidup di dalam dosa. Kita menyanyi dari Kidung NKB 154 ayat 1 dan 2, setialah. Selama hidup
pengakuan baptisan kudus kepada calon baptisan dewasa Saudari A. Desi Aprianti. Disilakan berdiri. Bersama wali dan majelis. Saudara calon baptisan dewasa telah mendengar arti dan maksud baptisan kudus yang patut diterima dengan pengakuan di hadapan Allah dan sidang jemaatnya. Oleh sebab itu, nyatakanlah sekarang pengakuanmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah saudari memohon untuk dibaptis karena percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal itu, dan kepada Roh Kudus? Kedua, apakah saudari berjanji di hadapan Allah dan sidang jemaatnya bahwa saudari akan sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan terhadap firman Tuhan? Ketiga, apakah saudari berjanji di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya bahwa saudari akan menjadi anggota gereja dan akan tetap setia serta aktif membangun persekutuan jemaat serta melaksanakan tugas-tugas kesaksian dan pelayanan dalam persekutuan dengan semua orang percaya? Saudari A. Desi Aprianti, apakah jawabmu? Selaku pelayan Yesus Kristus, saya meneguhkan pengakuanmu dan Roh Kudus akan menolong kamu. Para orang tua dan saksi, disilakan berdiri. Saudara-saudara telah mendengar arti dan maksud baptisan kudus yang patut diterima dengan pengakuan di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya. Oleh sebab itu, nyatakanlah sekarang pengakuanmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apakah saudara-saudara memohon untuk membaptiskan anak-anakmu karena percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal itu, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara-saudara berjanji di hadapan Allah dan sidang jemaatnya bahwa saudara-saudara akan mendidik dan mengajar anak ini dengan sungguh-sungguh sehingga dia makin bertumbuh dan dewasa dalam iman? Para orang tua dan saksi, apakah jawabmu? Tuhan meneguhkan pengakuanmu dan Roh Kudus akan menolong kamu. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 304 pada ayatnya yang keempat. Tulis dalam
Sebelum kita memberikan persembahan, disampaikan kepada jemaat kotak persembahan aksi 2000 per jiwa berada di depan kita. Kiranya kita boleh mengambil bagian di dalamnya. Semuanya itu untuk mendukung pembangunan kantor dan pendopo Sinode GEP Sultra. Sebelum kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya, agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan, persekutuan, dan kesaksian, serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Sambil persembahan beredar kita memuji Tuhan dari NKB 177 bait 1 sampai 4. Besarlah untukku jika Yesus milikku. Besar
Mari kita masuk di dalam doa syukur dan doa syafaat. Tuhan menyertai saudara-saudara. Ya Allah, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat memuji memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu dalam ibadah ini. Secara khusus kami bersyukur atas sakramen baptisan kudus yang telah dilayankan oleh kedua anak-Mu yang Engkau kasihi, Desi Aprianti dan Angelina Melkias. Terima kasih atas anak-anak saudara kami yang telah Engkau jadikan anak-anak-Mu dan menerima meterai Roh Kudus. Kiranya iman mereka ditumbuhkan dan mereka menjadi saksi-Mu yang setia. Kami berdoa untuk orang tua dan wali, bahkan kami majelis dimampukan mendidik mereka dalam iman Kristen. Bersyukur atas pekerjaan jemaat. Kami serahkan seluruh pekerjaan mereka dan usaha yang mereka lakoni, baik yang bertani, berdagang, pegawai, perbengkelan, karyawan, ASN, bekerja di tambang, dan lain-lain di mana mereka Engkau tempatkan dan tugaskan sebuah tugas yang mulia. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan yang bekerja keras, berikan kesehatan, kekuatan, kejujuran dan hikmat-Mu. Biarlah hasil pekerjaan kami menjadi berkat bagi keluarga dan kemuliaan nama-Mu, serta bagi masyarakat. Kami berdoa untuk setiap rumah tangga di Jemaat Torel dan rumah tangga anggota hamba-hamba-Mu yang hadir beribadah sebagai tamu hari ini. Jadilah pusat di setiap keluarga. Biarlah kasih Kristus menjadi ikatan yang menyatukan suami istri dan anak-anak. Berikanlah kedamaian, kerukunan, dan kecukupan. Biarlah keluarga dibangun berdasarkan hikmat-Mu. Dan kami percaya Yesus Engkau selalu menjadi nakoda di dalam rumah tangga mereka. Kami berdoa untuk anak bayi dan balita terkhusus kelahiran seorang cucu, seorang putri dari Bapak Ian Bella. Berkati pertumbuhan fisik, mental, dan rohani mereka. Berikan kesehatan yang prima, lindungi dari penyakit dan berikan hikmat kepada orang tua dalam mendidik mereka. Kami berdoa untuk anak-anak yang sedang berjuang dalam pendidikan, yang sedang menjalani masa pertumbuhan dan perkembangan. Berikan semangat, ketekunan, dan kejujuran dalam menuntut ilmu. Lindungi mereka dari pengaruh negatif lingkungan dan berikan hikmat untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Jadikan setiap keluarga menjadi lingkungan pertama yang penuh kasih, iman, dan teladan bagi anak-anak untuk mendapatkan nilai-nilai yang membantu mereka untuk hidup dalam hikmat-Mu. Kami datang ke hadirat-Mu untuk membawa saudara-saudari kami yang sedang bersuka cita merayakan ulang tahun, serta hari ulang tahun pernikahan dari tanggal 20 sampai tanggal 26 April. Terima kasih atas tambahan usia yang Engkau berikan kepada mereka. Kami mohon kiranya hikmat, kesehatan, dan sukacita surgawi senantiasa melimpah dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur atas anugerah-Mu bagi pasangan suami istri. Engkau telah menyatukan mereka dan menyertai perjalanan rumah tangga mereka. Teguhkanlah tali cinta dan komitmen mereka satu terhadap yang lain di hari sukacita mereka. Kami datang ke hadirat-Mu membawa para lansia. Tuhan, kami mohon kekuatan dan kesehatan fisik bagi mereka. Jagalah tubuh dari kelemahan dan penyakit. Berikan sukacita dan damai sejahtera
supaya hati mereka tetap muda dalam memuji nama-Mu serta merasakan kehadiran-Mu yang menopang. Bapa Surgawi, kami datang membawa saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit atau di rumah. Kami berdoa buat Ibu Siti Sigalingging, Jopri Aprilia, Bapak Domingus Rambakila yang sedang dirawat di rumah sakit, Bapak Paulus Tandi Pailang, Ibu Margareta Yunus Papang, Bapak Markus Rombe, Oma Yasi, Ibu Saharia Rere, dan lain-lain. Ya Tuhan, sentuhlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan, kiranya kuasa Roh Kudus mengalir dalam setiap sel tubuh yang sakit, mengangkat penyakit mereka dan mengembalikan kesehatan mereka. Berikan hikmat bagi dokter, bagi perawat yang merawat, dan keluarga yang mendampingi agar tangan mereka menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk membawa kesembuhan bagi mereka. Terima kasih atas sakramen baptisan yang telah melahirkan kembali kedua anak kami, Adesi Aprianti dan Angelina Melkias, ke dalam keluarga Allah. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk senantiasa mendampingi langkah mereka. Jadikanlah mereka anak-anak-Mu yang setia, tumbuh dalam iman, harapan dan kasih dan perlindungan-Mu. Semoga berkah, damai dan sukacita-Mu selalu menyertai hari-hari mereka. Berikan hikmat kepada orang tua dan wali untuk mampu membimbing mereka sesuai ajaran-Mu. Kami menaikkan syafaat untuk pelayanan jemaat Orel yang Engkau percayakan secara khusus kepada majelis pengurus kategorial dan tim pelayanan dalam ibadah ini. Tuhan, berikan hikmat, kebijaksanaan dan urapan Roh Kudus-Mu bagi kami semua dalam memutuskan dan menjalankan program pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Berikan kesatuan hati, kerendahan hati dan kekuatan fisik maupun rohani, supaya kami semua tidak jemu berbuat baik dan melayani dengan tulus. Bentengi kami dari segala tantangan dan gangguan yang dapat menghambat pekerjaan pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Kami berdoa buat Koster. Terima kasih ketulusan hati mereka merawat rumah-Mu, menjaga kebersihan dan menyiapkan perlengkapan ibadah. Berikan kesehatan, kekuatan fisik dan sukacita. Mampukan mereka untuk tetap setia dan melayani dengan kasih, bukan hanya sebagai pekerjaan, melainkan sebagai wujud ibadah mereka kepada-Mu. Kami berdoa buat tenaga posyankes, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Berikan hikmat dan keahlian dalam melayani jemaat. Kiranya tangan mereka menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menyembuhkan. Berikan kesabaran, perlindungan, dan kekuatan dalam menjalankan tugas mulia ini. Kami memohon perlindungan dan bimbingan-Mu untuk para pemimpin bangsa bersama jajarannya, serta prajurit TNI dan Polri. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, kekuatan fisik dan mental dalam bertugas, serta integritas untuk menegakkan keadilan dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Tuhan, lindungi dari bahaya, berikan kesehatan dan sinergi yang kokoh antara TNI dan Polri dan pemerintah pusat maupun daerah dalam menjaga keutuhan NKRI. Semoga bangsa Indonesia menjadi negara yang aman, damai, dan sejahtera di bawah naungan-Mu. Kami bersyukur atas kehidupan dan masa-masa indah yang telah Engkau berikan kepada almarhum Bapak Butu Makdika semasa hidupnya. Kami percaya rencana-Mu adalah yang terbaik, meskipun saat ini terasa menyedihkan bagi seluruh rumpun keluarga, khususnya keluarga inti. Ya Roh Kudus, hiburkan dan kuatkan mereka.
Kami pula mendukung persiapan pelaksanaan sidang sinode ke-19 dan pembangunan pendopo saat ini sedang berjalan. Semua panitia yang bekerja tanpa pamrih Tuhan beri hikmat supaya mereka melakukan tugas pengabdian ini dengan baik, dan semua kepanitiaan ini akan boleh selesai dengan baik, terlebih khusus sidang sinode yang akan digelar pada bulan Juni. Semoga BPMS yang sedang menyediakan materi-materi persidangan dan semua utusan-utusan persiapkan kami. Bapa di dalam sorga, inilah doa syukur syafaat kami. Tuhan sempurnakan, dan hamba menyerahkan seluruh anggota jemaat yang sedang beribadah di dalam menjadi kawan kerja Tuhan sepekan mendatang. Penuhi mereka dengan hikmat-Mu supaya mereka menghasilkan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Shalom. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Warta Jemaat Minggu 26 April 2026. Ada beberapa perubahan dan tambahan. Minggu depan 3 Mei 2026 akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Kiranya anggota jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus tersebut. Kita masuk dalam ibadah rumah tangga. Keluarga Penatua Bunga Tasik untuk sementara ditunda. Adapun ibadah kategorial PK Lansia dan PKB dan Perki tidak ada perubahan. Kita masuk dalam penyampaian. Hari ini Minggu 26 April 2026 pada ibadah jam ketiga pukul 17.00 dilaksanakan pelantikan panitia perayaan HUT Gereja Ora et Labora Kendari tahun 2026. Yang menjadi panitia pelaksana tahun 2026 adalah PKB Jemaat Orel Kendari. Kotak aksi 2000 per jiwa per minggu tersedia di depan, diperuntukkan bagi pembangunan aula dan pendopo sinode Gap Sutra. Diharapkan partisipasi anggota jemaat. PKB akan dilaksanakan ibadah klasis Kendari Konawe Utara pada hari Sabtu 2 Mei 2026 jam 17.00 sampai selesai di gedung Gereja Jemaat Hebron Watu Bangga. Diharapkan masing-masing PKB jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut dan dapat mengambil bagian untuk mengisi puji-pujian. Hari ini Minggu 26 April 2026 Panitia Pasca Gabungan PKPG Seklasis Kendari Konawe Utara tahun 2026 mengadakan pencarian dana berupa puji-pujian, penjualan basar makanan yaitu dangkot ayam kampung seharga 100.000 per porsi. Diharapkan partisipasi anggota jemaat. Minggu depan 3 Mei 2026 ada Waskom Kasih untuk membantu pembangunan tempat ibadah bakal jemaat Lasusua Kolaka Utara. Tambahan minggu depan juga 3 Mei dan 10 Mei 2026 Posyankes
mengadakan basar pujian makanan, penjualan makanan. Diharapkan partisipasi anggota jemaat. Yang berulang tahun dari tanggal 27 sampai dengan 3 Mei dan yang berulang tahun pernikahan, kami seluruh majelis mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai di dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Yang terakhir, jemaat yang hadir ibadah pada siang hari ini, laki-laki 87, perempuan 119, jadi jumlah keseluruhan 206. Demikian warta jemaat siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Disilakan berdiri. Ambil dunia, beriku Yesus. Marilah kita kembali di kehidupan kita dan terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini, mari kita melakukan pujian dengan menyanyikan dari NKB 213 bait 1 dan 3.
Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.